minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin. Wa amma bi ni'mati rabbika fakatis. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadidun. Wa khalilun min ibadi yashukur. Jamaah kajian subuh di Masjid Ikhwanul Muslimin yang dirahmati Allah. Tiada kata yang lebih indah kecuali syukur alhamdulillah, sehingga kalau panjenengan masih diberi kenikmatan. Satu diantaranya adalah umur panjang yang bermanfaat, yang kedua kesehatan, sehingga kalau panjenengan oleh Allah masih diberi kesempatan thalabul ilmi. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat, khususnya bagi pribadi, umumnya bagi pulau panjenengan, pemirsa di mana saja yang bisa mendengar apa yang saya sampaikan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, 26 hari kemarin, tepatnya hari Jumat 27 Juni, kita ada satu peralihan. Itulah yang akhirnya kita sepakati, kita pindah dari masa ke masa. Itulah yang disebut tahun kepindahan Hijriah atau Hijrah, dari 1446 ke 1447. Sedikit saja, oleh apa maknanya? Jamaah yang dirahmati oleh Allah, hijrah itu atau hijrah itu adalah dalam arti bahasa kepindahan. Dalam arti ilmu biologi mutasi, maknanya ketika umat manusia hijrah, pindah tempat, itu secara spesifik untuk mencari kebaikan. Nah, kebaikan yang dimaksud di sini adalah ketika Rasulullah dari Mekah ke Madinah itu ada beberapa faktor. Yang pertama, satu diantaranya bahwa Islam itu tidak berkembang. Namun demikian di era sekarang ini, itu bahwa kepindahan atau hijrah tadi atau mutasi dalam ilmu biologi, maka di sini kita itu mempunyai beberapa motivasi. Satu diantaranya, marilah Islam kita tingkatkan. Marilah iman kita tingkatkan, dan yang lebih penting agar Islam dan iman itu bisa betul-betul hakiki, maka kita pandai-pandailah bersyukur. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin. Sesungguhnya kula panjenengan manusia itu adalah ciptaan Allah yang paling sempurna apabila kita bersyukur. Kemudian summa radadnahu asfala safilin, dan sebaliknya, ketika kita tidak mau bersyukur, maka Allah akan merendahkan kita yang serendah-rendahnya. Nyambungipun, ada perintah bersyukur, wa amma bi nikmati rabbika fakatis, dan terhadap nikmat yang aku berikan maka kamu bersyukurlah. Kemudian ketika ada perintah bersyukur tadi, maka ada motivasi, la in syakartum la azidannakum wa
wala in kafartum inna adzabi lasyadidun. Ketika kita bersyukur maka akan aku tambah nikmatnya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, wa qalilun min ibadi yasjukur, dan sedikit sekali hamba-hambaku yang bersyukur. Jamaah yang dirahmati Allah, masuk ke substansi bahwa apa itu syukur. Yang pertama bahwa bersyukur, saya mengambil referensi dari Adi Hidayat. Bersyukur itu menurut arti bahasa adalah upaya menggunakan semua nikmat yang Allah titipkan sesuai dengan kehendak Allah dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu secara harfiah. Kemudian bagaimana cara bersyukur? Ada 3. Yang pertama dengan qalbu, artinya dengan hati, secara sir, secara rahasia. Yang kedua adalah dengan ucapan hamdalah. Yang ketiga dengan perbuatan atau tindakan. Bahwa bersyukur itu dengan hati secara sir, yang kedua dengan ucapan hamdalah, yang ketiga ini dengan perbuatan. Sehingga di sini dawuh kula sikap inna a'malu binniyat, dan ketika kita bersyukur itu maka niatnya apa? Contoh, jika tidak tiga tadi dalam satu komponen, dengan sir, dengan ucapan, dengan tindakan, ketika kita buat rasio, mungkin itu yang paling banyak nomor 1 dan nomor 2. Kemudian yang nomor 3 itu sangat sedikit. Maka Quraisy menganjurkan ketika kita bersyukur dengan tindakan itu tidak melihat jumlahnya, tapi rutinitasnya. Wa aqimis sholata, aqimis menika bahasa letternya, arti bahasanya adalah terus menerus berkesinambungan. Kemudian berikutnya, kapan waktu yang paling tepat kita supaya bersyukur terutama dengan tindakan? Maka di sini Allah itu memerintahkan kepada 2 malaikat dengan satu doa, ya Allah, berikan ganti bagi setiap orang yang berinfak. Kemudian malaikat yang kedua itu oleh Allah ditujukan, ya Allah, berikan kehancuran bagi siapa saja yang bakhil atau orang-orang yang enggan berinfak. Di sini hadisnya Bukhari Muslim, terjemahnya seperti itu. Pengertian pagi ini oleh beberapa ulama itu dimaknai waktu subuh. Maka nun sewu ora ketang 1000, maka biar tahun ini lebih baik dari tahun yang kemarin, yang bisa mengevaluasi panjenengan. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadidun. Siapa yang pandai bersyukur maka akan aku tambah nikmatnya. Ada satu kisah di dalam tafsir Ibnu Katsir, Rasulullah itu pernah memberikan atau sebagai ujian
ada dua pengemis. Pengemis yang pertama ini oleh Allah ketika datang sowan di telepon, maka di sini oleh Allah, oleh Muhammad yang pertama tadi diberikan satu kurma. Kemudian dari mimiknya secara visual bahwa pengemis yang pertama itu tidak mau untuk menerimanya. Kemudian datang pengemis yang kedua, sama diberikan satu kurma. Dan pengemis yang kedua ini merasakan satu nikmat dari pemberian satu kurma. Alhamdulillah. Kalau bahasa Tulungagunge masya siji itu bagi saya sangat bermanfaat. Kemudian pengemis yang kedua ini oleh Allah ditimbali malih. Akhirnya pengemis ini oleh Muhammad itu diberikan disita 40 dirham keping emas. Nah, inilah makna dari la insyakartum la azizanakum wa la in kafartum inna adabi la syadidun. Mudah-mudahan la insyakartum la azizanakum wa la in kafartum inna adabi la syadidun. Ngefeknya bersyukur itu yang pertama, ketika orang itu pandai bersyukur, maka di sini oleh Allah akan dijauhkan dari segala kemungkaran, terutama hal-hal yang sifatnya dunia. Kemudian biasanya orang yang pandai bersyukur itu akan lebih produktif. Mengapa? Karena setiap yang dilakukan selalu mendapatkan ridho. Orang yang bersyukur itu akan bisa memanfaatkan sekecil apapun pemberian oleh Allah. Refleksi berikutnya, orang yang pandai bersyukur itu akan lebih bahagia, akan lebih optimis. Dan secara visual orang ini akan bisa mengendalikan segala emosi. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, kesimpulan dari orang yang pandai bersyukur, la in syaratum la azidanakum wa la in kafartum inna adabi la syadidun. Kita akan tidak terasa ketika Allah itu memberikan segala sesuatu yang sifatnya dunia. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan bermanfaat. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang pandai bersyukur. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.